Inilah kota Istanbul, persimpangan dua benua, Eropa dan Asia yang terpisahkan Selat Bosforus. Sebelum kita menjelajah kota Istanbul, hari ini saya mau breakfast dulu. Dalam sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Istanbul yang kala itu bernama Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Betapa diberkatinya komandan yang akan menaklukkannya, betapa diberkati pasukan-pasukannya. Sabda Rasulullah terbukti. Seorang pemuda di usia 21 tahun yang memimpin Kekaisaran Utsmani saat itulah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Hagia Sophia adalah saksi. Setelah Raja Konstantin dan para pengikutnya mengalami kekalahan dan melarikan diri, Hagia Sophia berhasil dikuasai pasukan muslimin di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Hagia Sophia menjadi sebuah peninggalan berharga. Penaklukan Konstantinopel pun mencatat sejarah besar bagi dunia Islam. That city, placed at the junction of two seas and two continents, seems like a diamond set of two sapphires and two emeralds to form the most precious stones in a ring of universal empires. Kalimat tersebut merupakan mimpi dari Kekaisaran Ottoman untuk menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1280. Hingga akhirnya di tahun 1453, Sultan Mehmed II, putra dari Sultan Murad, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sejak itu, beliau dijuluki sebagai Al-Fatih, yang berarti sang penakluk. Nama Istanbul pun berkibar ke seluruh penjuru negeri hingga detik ini. Melihat keindahan serta sejarah yang begitu berharga, hari ini saya akan mengunjungi dan menelusuri kota Istanbul Turki. Sejak penaklukan Konstantinopel, Hagia Sophia dijadikan masjid oleh Sultan. Mihrabnya yang dahulu menghadap kota Yerusalem kemudian digeser menghadap Ka'bah dan dijadikan tempat sholat sang Sultan. Namun, Sultan membiarkan interior asli Hagia Sophia sebagai lambang kemenangannya dari bangsa Romawi. Tidak pernah ada perubahan apapun. Lukisan Bunda Maria bersama 4 malaikat yang menjadi lambang Katolik Ortodoks masih ada hingga sekarang. Di dekat lukisan Bunda Maria itulah terpasang lafaz Allah dan Muhammad yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nama Konstantinopel diambil dari nama Raja Konstantius I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia pernah terbakar karena konflik politik di zaman Kekaisaran Bizantium. Kemudian dibangun kembali dan selesai tahun 415. Pintu masuknya yang monumental menambah kegagahan bangunan ini. Arsitek ternama Antemios dan Isidoros ikut andil dalam regenerasi basilika baru Hagia Sophia. Bangunan yang ada sekarang merupakan renovasi ketiga di masa Kaisar Bizantium. Hagia Sophia ini sudah berdiri sejak 1500 tahun yang lalu. Dulunya tempat ini merupakan sebuah gereja ortodoks yang didirikan oleh Kekaisaran Bizantium. Kemudian sekitar tahun 500 Masehi, gedung ini atau bangunan ini runtuh dan kemudian dibangun kembali selama 7 tahun sehingga bangunan ini kembali baru
berdiri hingga zaman Kekaisaran Ottoman. Di tahun 1453, Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel hingga nama Konstantinopel diganti oleh beliau menjadi Istanbul. Dan tempat ini yang tadinya adalah gereja ortodoks kemudian berganti menjadi tempat ibadah umat muslim. Dan di belakang saya ini, dulunya ini adalah mimbar yang digunakan oleh para sultan untuk ibadah. Jadi beliau itu dulu antara ibadah-ibadah sultan dengan kaum yang lain, beliau memberikan batas karena mengingat kisah dari Umar bin Khattab yang dibunuh pada saat sholat subuh. Beliau tidak mau mengulangi kisah itu lagi, sehingga sultan dan para pengikutnya yang lain punya batas ibadahnya sendiri. Dan kalau kita lihat, kalau dulu di atas ini ada beberapa lukisan-lukisan Bunda Maria, karena sekarang Masjid Hagia Sophia ini sudah beralih fungsi, yang tadinya menjadi museum sekarang ditutup. Kita lihat di atasnya itu ada lafaz Allah dan Muhammad. Kemudian di sekelilingnya ini ada nama-nama 4 sahabat Rasulullah: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Sejak tahun 1935, yang tadinya Hagia Sophia menjadi masjid kemudian dialihfungsikan menjadi museum. Sekitar 83 tahun Hagia Sophia sempat menjadi museum, hingga akhirnya di pertengahan tahun 2020 pemerintah Turki mengalihfungsikan tempat ini kembali menjadi Masjid Hagia Sophia. Di Turki, Islam yang menjadi mayoritas sejak zaman Kekaisaran Ottoman menjadikan desain Hagia Sophia tersentuh kaligrafi indah. Sejumlah sisi kaligrafi berlapis emas dirancang oleh Mustafa Izzat. Menjadi bagian dari sejarah berharga, tentu menjadikan Hagia Sophia diminati para pendatang dari seluruh penjuru dunia. Kini, di sini, azan pun berkumandang 5 kali sehari, menandakan kebesaran Allah, Sang Pencipta. Seperti halnya kota suci Mekkah, kota Istanbul Turki pun punya sisi kisah Islam tersendiri. Beberapa tokoh penting Islam seperti Sultan di zaman Kekaisaran Ottoman hingga sahabat Rasulullah pun dikebumikan di kota ini. Masih banyak kisah Islam dari kota lain di Turki. Nantikan video-video edisi Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum.